Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa halaman yang saya buat seperti halaman register, login, dan dashboard user. Tetapi di sini saya menggunakan Breeze, Outbreeze, jadi dia otomatis kebikin sendiri. Tetapi di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Oke, di sini saya memiliki sebuah model, yaitu modelnya bernama user. Di sini kita bikin kelas user. Di sini dalam model user itu kita menyambungkan antara tabel yang ada di database kita ke codingan kita. Oke, di sini bisa kita tengok contohnya. Di sini ada name. Oke, di sini. Oke. Di sini ada name, di sini juga ada name. Di sini ada email, di sini juga ada email. Dia harus sama hurufnya. Kalau dia huruf kecil berarti huruf kecil semua, kalau dia huruf besar berarti huruf besar semua. Di sini ada password, di sini juga ada password. Di bawah ini dia memiliki sebuah hidden tuh variabel hidden ini berfungsi untuk ketika kita berada di halaman atau kita dikembalikan ke halaman front end kita, halaman tampilan kita, password kita akan disembunyikan atau tidak akan ditampilkan, itu demi keamanan akun kita. Oke. Di sini ada remember token, di sini juga ada remember token di bawahnya. Oke, di bawah ini juga ada nih email verified add. Oke, di sini juga ada. Tapi di sini kita belum menggunakannya, dia masih nol, kita bikin nol. Di sini ada password. Di sini aja aset. Aset nih berguna untuk menskripsi password kita supaya nanti lebih aman. Nih, passwordnya akan deskripsi. Oke, sekian dari penjelasan model usernya. Oke, ketika dia ini sudah cocok dengan database kita, selanjutnya kita buatkan sebuah view. Oke, di sini kita buatkan sebuah view. View-nya itu kita buat dalam sebuah folder. Pertama kita bikin folder customer, habis itu baru kita bikin filenya itu di sini kita bikin sebuah folder out. Di sini baru kita bikin halamannya itu bernama register. Oke. Di sini kita memiliki ini labelnya, nanti buat tulisan atasnya. Di sini kita memiliki input text input text name-nya bernama name dengan value-nya name. Oke, di sini kita memakai required karena kita nanti akan melakukan validasi. Jadi harus wajib memakai required. Oke. Di sini ada juga sebuah pesan jika nanti terjadi kegagalan waktu kita membuat akun maka akan ditampilkan. Begitu juga di bawahnya, di sini kita memiliki sebuah inputan email, di mana di sini kita memiliki inputan emailnya, name-nya bernama email. Ini nanti kita pakai, sangat berguna kali. Oke, di sini kita memakai required juga karena kita nanti akan memvalidasi. Oke, di sini juga terdapat sebuah variabel pesan jika nanti kita terjadi kegagalan ketika melakukan registrasi akun. Di sini juga ada email, di sini juga ada password. Oke, di sini kita memiliki input type password. Yang name-nya itu password, input type-nya password. Nah, nih input yang butuh tuh cuma dua nih, type sama name nih. Berarti kalau dia input type password, berarti nanti pas kita membuatkan password di dalam form itu, dia akan berbentuk bintang-bintang aja. Oke, di atas nih yang email tadi berarti dia memiliki input type-nya email. Berarti dia wajib memakai add. Kalau email itu wajib memakai add, berarti di atas nih dia memiliki input type text. Ini secara umum banyak digunakan. Ini bebas saja nih kalau teks tuh bisa baik angka ataupun huruf, itu bebas. Oke. Di sini yang di password tadi juga dibikin pesannya jika nanti terjadi kegagalan ketika login. Di sini satu lagi kita buatkan sebuah
kolom inputannya itu verifikasi password, konfirmasi password lah, agar nanti password yang kita masukkan itu memang betul, memang tidak ada salah. Oke, di sini sama input tabnya password, tetapi di sini name-nya itu adalah password confirmation. Oke. Mungkin sekian dari penjelasan dari tampilan registernya. Di sini kita lanjut ke controllernya. Oke, di sini kita memiliki sebuah controller itu bernama register user. Oke, di sini public function create. Di sini kita memiliki function create. Function create itu berguna untuk menampilkan halaman registernya, di mana halaman registernya itu berledak dalam folder out. Dalam folder out, ini foldernya. Bentar. Oh, ini dia foldernya, folder out. Di dalam folder out itu terdapat file view-nya itu register. Oke, kenapa saya bikin kayak gini? Supaya nanti lebih rapi aja. Kita tahu di mana yang tentang berhubungan tentang login atau register, di mana halaman adminnya atau fitur-fitur adminnya, di mana fitur-fitur untuk customernya. Jadi codingan itu lebih rapi lah, kayak gitu. Di sini sama kita melakukan validasi dalam function store. Di sini kita melakukan validasi dan menambahkan data ke dalam database. Oke. Di sini kita melakukan validasi, yaitu name-nya itu wajib berupa karakter, maksimalnya itu 255 karakter. Di sini emailnya kita membuat validasi itu dia pakai teks juga. Oke, di sini dia wajib memakai email, berarti harus pakai add gitu, harus pakai add. Di sini maksimalnya juga 255 karakter. Oke. Nah, di sini sama, di sini password required kayak gini. Oke, berarti yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah ini, yang create nih. Ini kita dapatkan tadi dari input type name kita nih. Input type yang pertama nih, yang name ini kita dapatkan dari mana dia tadi, di dalam register ya. Oke, register. Oke, ini kita dapat dari ini, yang name yang berada di sini. Oke, saya jelasin dulu satu-satu ya. Ini kalau input tabnya name-nya ini name, ini email, dan ini password. Mana nih? Nah, ini password. Oke, berarti di halaman registernya tuh kita bikin juga nih name, email, password. Name, email, password. Yang ini dah. Nih, name, email, password. Ini name inputan kita. Yang ini yang kita bikin tadi di apa? Di model. Harus sesuai dengan database kita, harus sesuai dengan ini. Nih. Oke, bentar. Ini name, email, password. Oke, berarti itu dia kita dapat dari sana. Sebenarnya nggak dapat dari sana sih, sebenarnya kita dapat tuh sebenarnya dari modelnya. Tapi modelnya tuh harus sama namanya kayak database, berarti sama aja lah ya kayak gitu. Di sini kita pakai S itu berguna untuk menenskripsi password kita supaya nanti susah ditebak atau dihack gitu. Oke, di sini if any register ini adalah memberikan perintah bahwa kita user melakukan sebuah registrasi. Oke, di sini setelah registrasi dia akan mencek apakah email sama apakah email sama password itu benar, karena nanti di login itu cuma ada dua, email sama password, name nggak ada. Jadi dia mengecek email sama password benar. Jika email sama password benar, dia akan langsung mengarahkan dia ke halaman out login tanpa masuk dulu ke halaman login. Jadi setelah register itu, pas diklik buat akun itu, dia langsung login tanpa kita harus melakukan loginnya secara manual gitu. Nih, kita memakai return redirect. Jadi setelah login itu dia akan mereturn ke halaman, atau dia akan langsung berpindah ke halaman ini. Halamannya itu kita panggil itu melalui root. Oke, dashboard index. Dashboard index ini merupakan nurut dari halaman dashboard customer. Bisa kita cek di sini di bagian web.
Oke, kita tengok ke atas. Nah, nih, dashboard 1, ya kan? Berarti dashboard 1 itu merupakan tampilan dashboard customer nih, dashboard 1. Di sini terdapat dashboard controller. Nih, kita buka dashboard controller. Dashboard controller. Oke, nih dia menampilkan halaman dashboard controller itu dia menampilkan halaman customer, halaman yang berada pada file customer dalam folder customer bernama dashboard. Berarti ini dah dashboard. Dashboard. Nah, ini dia. Ini dia. Berarti register tadi. Register. Oke. Jika email sama password yang kita bikin tadi sudah dibikin, dia akan langsung melakukan proses login. Dia akan mengarahkan ke halaman itu ke halaman dashboard user, tetapi pemanggilannya itu bukan nama view-nya tapi nama root-nya. Dia akan langsung diarahkan. Oke, langsung kita coba aja. Di sini saya sudah bikin tampilannya. Oke, di sini kita bikin register. Oke. Ini tampilan registernya. Di sini kita masukkan nama. Di sini kita masukkan email. Ini nama tadi kan input tab-nya teks. Jadi ini bebas mau bikin Wahyu 12 boleh. Di sini email ini wajib pakai add wahyu 12 @gmail.com. Oke, di sini kita bikin passwordnya misalnya Wahyu. Di sini dia minta konfirmasi password. Jika password atas sama bawah berbeda, maka dia akan gagal nih. Kita coba di atasnya kita bikin Wahyu, di atasnya kita kurangin U-nya. W A H Y register. Nih, dia tidak akan kesimpan. Oke, coba kita samakan, di bawahnya kita bikin Wahyu, di bawahnya juga kita bikin Wahyu. Oke, kita register. Aduh, berapanya wajib 8 karakter. Wahyu 1 2 3 4. Oke, di sini juga kita bikinkan Wahyu 1 2 3 4. Oke, coba kita bikin wahyunya 1 2 3 aja. Wahyu 1 2 3. Berarti nggak sama lah ya password atas sama password bawah. Yang kesalahan pertama tadi bukan karena atas bawahnya tidak sama, tetapi karena karakternya kurang dari 8. Oke, kita register. Nah, nih, password tidak valid katanya. Karena password atas sama bawah beda. Oke, kita buat lagi. Wahyu 1 2 3 4. Di sini kita bikin lagi Wahyu 1 2 3 4. Oke, kita lakukan register. Oke, dia akan langsung mengarahkan ke halaman ke halaman dashboard user. Buktinya adalah di sini kita bisa langsung mengisi form reservasi. Jika saya membuat logikanya itu seperti ini, anggaplah kita logout dulu. Logout. Nah, ini kan tampilannya tetap sama, tetapi ini kita tidak login. Kenapa kita tidak login tapi halamannya sama? Karena di sini tidak ada kolom reservasinya. Saya membuat logikanya itu adalah jika customer ingin melakukan reservasi dia harus login dahulu. Jadi cara menentukan dia login atau tidak loginnya itu adalah ini. Kalau dia login tuh halaman reservasinya nanti beda. Nih kita login lagi melalui akun Wahyu tadi. Wahyu 12.com. Wahyu 1 2 3 4 login. Oke. Nah, baik. Di sini kita berhasil login, buktinya itu adalah nih. Halaman reservasinya ada. Kita bisa nginput gitu lah. Jadi tidak bisa sembarangan aja gitu kita nginputkan data kalau kita tidak login. Pas login dahulu baru bisa kita menginputkan data-datanya. Oke. Di sini selanjutnya kita akan beralih ya ke halaman Ke halaman login dulu. Kita logout dulu. Oke, di sini kita masuk. Nah, ini halaman loginnya. Oke, kita masuk dulu ke apanya lah ya, ke itunya, ke view-nya dulu.
Di sini kita menaruhnya itu di out. Ini out login. Out login. Oke. Sama seperti yang tadi itu, di sini kita kita memiliki input tabnya itu yaitu email, input tabnya email, name-nya email. Oke. Di sini juga kita juga memvalidasi. Ini kita juga memiliki validasi. Di bawah ini kita memiliki input tabnya password, name-nya password. Oke. Di sini juga ada sebuah variabel pesan, jika terjadi kesalahan dia akan menampilkan sebuah pesan. Oke, selanjutnya di sini. Oke, ini jika belum punya akun nanti kita akan diarahkannya ke halaman register. Oke. Ini jika kita belum punya akun nanti lupa password kita akan diarahkan ke halaman lupa password. Tetapi di sini tidak akan saya jelaskan karena kita belum sampai ke sana karena itu di luar topik pembelajaran. Oke, di sini kita memiliki sebuah input tab ya. Ini remember me. Oke. Ini jika kita memiliki input tab remember me, tipenya itu checkbox. Checkbox tuh yang kayak di apa gitu, yang kayak di centang gitu. Oke, di sini kita mungkin itu aja bagian dari view-nya. Selanjutnya kita masuk ke controller loginnya. Di sini saya bikin out, nama kontrolnya authenticate session controller. Di sini kita memiliki sebuah function create untuk menampilkan halaman login yang berada pada folder out. Oke, berarti ini dia. Ini pada folder out sama lagi kayak tadi, dalam folder out terdapat halaman login. Oke. Di sini kita memiliki function itu, function store. Function store ini adalah berguna untuk itu memverifikasi atau betul nggak email sama password yang kita buat di halaman register tadi terdaftar atau enggak. Ini fungsinya. Jika password dan email yang kita register tadi terdaftar atau berhasil, maka dia akan langsung mengarahkan dia ke halaman root dashboard 1.index. Ini merupakan halaman dashboard customer. Yang fungsi kedua itu adalah seperti dia itu kayak apa? Kayak memberikan ketika kita login itu kita akan diberikan ID session. Di mana nanti ketika kita login ID session, kita logout, habis itu kita login kembali, ID session yang lama itu sudah hilang. Dia akan diganti menjadi ID session yang baru. Itu untuk keamanan. Contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Kita login dulu pakai akun yang tadi, wahyu12@gmail.com. Passwordnya tadi wahyu1234. Ini login. Oke. Ini ketika kita login nih, kita diberikan sebuah ID session. Di mana ID session ini ketika kita nanti logout, ini kita logout. Ketika kita login lagi, kita akan login lagi. Password 1234. Ini kita login lagi. Ini dia akan memberikan ID session baru. Buktinya itu adalah anggaplah ini kita mendapatkan ID session kan. Ini kita mendapatkan sebuah ID session. Di sini kita hapus data pencariannya, maka ID session itu juga akan ikut dihapus. Ini kita hapus data pencarian, hapus datanya. Oke, kita masuk lagi ke sini. Oke, ini kan masih ada kan, belum kita refresh. Jika kita refresh, ID session yang lama tuh otomatis akan hilang, maka kita akan dilempar lagi keluar dari login tuh. Nih, kita tidak berada lagi di halaman login. Kita cuman berada di halaman dashboard user, tetapi kita tidak login. Nih. Karena ID session yang lama tuh juga ikut dihapus waktu kita menghapus data, itu gunanya untuk keamanan. Oke. Itulah fungsinya apa? Itu fungsinya
apa tadi? Oh, ini perintah session ini. Oke. Selanjutnya berarti kita akan menjelaskan tentang halaman apa ya? Tentang pemanggilan ya. Oke. Di sini kita mana nih? Dashboard. Dashboard. Anggaplah berarti kita di shop aja lah karena saya di sini bikin halaman shop. Oke. Karena di sini saya melakukan pemanggilan gambar gitu. Pemanggilan gambar CSS kayaknya di master. Oke, berarti pertama saya jelasin dulu lah pemanggilan CSS. Oke, di sini saya membuat sebuah halaman master. Halaman master ini berguna untuk lama customer nanti. Oke, di sini saya membuatkan sebuah halaman master. Oke, apakah di sini saya ada memakai CSS? Oh, kayaknya. Oke, di sini saya tidak ada memakai CSS. Oh, yang saya inputkan di sini saya semuanya memakai CSS yang berasal dari internet gitu, dari Google atau browser gitu ini. Mana buktinya ini? Oh, ada nih satu. Saya memakai CSS panggilan. Oke, di sini kan saya jelasin. Di sini dia akan memanggil sebuah CSS bernama style CSS yang terdapat dalam folder asset. Oke, kita buka dulu mana nih. Biasanya dalam public tuh. Dalam public terdapat aset. Di dalam aset nih terdapat CSS. Nih, kita tutup dulu. Nih, di dalam aset, ini asetnya terdapat sebuah folder CSS. Dalam folder CSS terdapat sebuah file style CSS. Ini apanya CSS-nya. Oke. Tadi ngomong dashboard custom. Nih, ini kan CSS-nya. Mari kita buktikan apakah CSS itu kepanggil atau enggaknya. Oke. Oh, mana dia? Oke, ini. Anggaplah kita memanggil asetnya. Habis itu CSS-nya nggak kita bikin. Apakah CSS-nya kepanggil? Harusnya sih nggak kepanggil. Oke, ini. Mana ini halaman dashboard user? Ini ya, halaman dashboard user. Oke, kita refresh. Set. Ini halaman aset. CSS. Oke, kayaknya di sini ya berarti walaupun tampilannya bagus, berarti ini merupakan itu CSS dari browser, bukan CSS bawaannya. Saya pun tidak tahu di mana perubahannya, tapi ini pasti ada perubahan. Oke. Oke, berarti ini tetap lah ya. Kita cobalah di halaman dashboard admin. Dashboard admin. My master admin. Di sini kita pakai master admin. Oke. Seperti inilah. Kita coba. Di sini pertama kita pakai yang icon CSS yang mana ya yang CSS. Ini yang demo aja lah. Demo CSS. Berarti di sini kita buka dulu dashboard adminnya. Dashboard admin. Oke, ini dashboard adminnya. Coba kita hapus dulu.
Nih, dashboard adminnya berarti pemanggilannya di sini adalah link arf, dia terdapat dalam sebuah folder asset yang berada di public. Mana folder asset yang berada di public? Ini terdapat dalam folder admin. Ini dia folder admin. Habis itu kita akan menghapus ini yang demo ya. Dalam folder admin itu terdapat lagi folder demo. Oke, berarti ini CSS-nya. Oke, berarti ini CSS-nya. Coba kita hapus satu folder saja pada pemanggilannya itu. Hapusnya itu bukan berarti hapus file ya, tapi hapus cara pemanggilannya. Di sini kita masuk lagi ke dashboard. Jadi di master letaknya. Oke, di sini kita hapus yang admin aja. Admin. Oke, coba kita hapus satu-satu. Ini juga kita hapus. Oke, apa ada? Nih, dia akan berpengaruh. Kita nggak tahu lah ya antara tiga CSS ini yang mana yang sangat mempengaruhi tampilannya, tetapi pemanggilannya itu ya kayak kalau dia berada dalam sebuah folder admin, kita harus panggil adminnya dulu. Habis itu ada lagi folder admin tuh misalnya nih kayaknya seperti nih seperti kita mau manggil nih CSS icon nih, ya kita harus manggilnya itu berurutan sesuai letak filenya, tidak boleh asal-asal panggil. Seperti CSS nih, CSS nih admin. Setelah admin kita panggil CSS-nya, setelah CSS-nya baru kita panggil nih admin, ini admin CSS. Habis itu baru kita panggil yang nih nukelon nih, nucleo icon nih, dia harus berurutan. Nggak boleh misalnya kita aset, kita bikin dulu CSS-nya baru slash admin, itu gagal, salah pemanggilannya. Seperti itu, pemanggilan itu harus berurutan sesuai letak filenya, yang mana file terluar berarti itu yang dipanggil dahulu. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita balik lagi ke halaman shop. Oke, di sini saya buka dulu lah di halaman ini, halaman shop. Kita refresh dulu. Ini shop. Oke, ini dia halaman shop. Di sini ada beberapa produk seperti sisir, pomade, sisir dan sisir lagi. Di sini pemanggilannya seperti ini. Ini pemanggilan gambar. Pemanggilan gambar ya. Kita pergi dulu ke halaman customer, di halaman shop. Oke, seperti ini ya. Ini. Oke. Ini. Pemanggilannya itu adalah seperti aset, gambar, gambar pro ini dalam aset, di dalam aset. Ini kita tutup satu-satu ya biar enak nengoknya. Demo CSS. Oke. Di dalam aset terdapat gambar produk. Ini dah gambar produk. Ini merupakan, ini semua merupakan ini gambar yang ada di sini didapatkan dari ini, didapatkan dari sebuah folder ini, diambil dari folder gambar produk. Oke, di sini kita balik lagi ke halaman shop. Oke,
Kenapa di sini saya memakai forex? Karena di sini saya sudah memasukkannya ke dalam database. Jadi saya memanggil gambar yang banyak itu saya memanggilnya bukan satu-satu seperti kayak aset, gambar produk, habis itu memanggil produk nah, ini yang produk yang 172866948 JPG ini enggak, tetapi dia itu melooping semua gambar yang ada di dalam file produk itu looping keluar gitu. Nih. Jadi semuanya itu loopingnya nih. Dia akan melooping segala yang ada nih di dalam ini. Baik itu nama produk, baik itu di sini saya menyimpan gambarnya tidak dalam database, tapi saya menyimpan gambarnya di dalam sebuah folder. Di database ini hanya cuman sekedar penamaan nama foldernya aja, karena di sini pun saya memakai tipe data gambar produknya varchar, karena lebih direkomendasikan menyimpan sebuah foto itu dalam sebuah folder daripada database, takut nanti memberatkan databasenya. Oke, di sini harga produk, di sini deskripsi, di sini stok, di sini berat produk. Tetapi berat produk ini cuman masuk database, saya tidak tampilkan di halaman sini. Di sini saya cuma menampilkan nih. Di sini saya menampilkan sisir, habis itu deskripsinya P, di sininya stoknya 9. Beratnya tidak saya tampilkan, harganya 200.000. Oke, tuh. Jadi semuanya itu saya dapatkan. Ini bukan saya panggil seperti gambar tuh saya download dulu enggak, tetapi ini didapatkan dari ini. Tetapi ini diinputkan langsung dari dashboard adminnya. Ini tambah produk. Anggap di sini kita beri nama gunting. Gunting, deskripsi gunting bagus, berproduknya 300. Kenapa di sini saya bikinkan berat produknya? Karena saya nanti mau membuat sebuah fitur raja ongkir itu, di mana nanti berat ini mempengaruhi berapa total ongkir dan jarak pengirimannya. Makanya saya bikin berat produk ini. Tetapi sampai sekarang saya belum berhasil. Di sini saya bikin stoknya 98. Harganya saya bikin di sini 350.000. 50.000. Di sini kita download dulu ya gambar gunting. Gunting. Di sini kita download dulu. Dia saya memakai tipe datanya itu harus JPG atau enggak PNG ya. Kalau selebih itu maka akan ada pesan kesalahan, nantilah saya tunjukin. Untuk gambar sebagai ini nggak bisa nih kalau dia tipe datanya itu WEBP nih. Berarti kita cari yang tipe datanya PNG. Mana dia? Nih JPG pun bisa. Ya, bisa. Oke. Lagi ke halaman ini dapat sebuah gambar gunting tadi. Ini halaman guntingnya. Oke lah, bentar. Kita coba yang bukan JPG dulu. Ini WEBP filenya. Ini WEBP kita simpan. Dia tidak akan bisa menyimpan data itu karena di sini tadi sudah saya bikin deklarasinya. Mana dia? Di produk. Nih, di sini saya bikinkan tipe data yang apa yang bisa untuk apa? Validasi gambarnya. Kalau selain WEBP, selain yang ini, berarti dia nggak mau masuk doh, gambarnya ditolak. Jadi kita jadi tipe datanya itu wajib yang ini mana yang gambar gunting JPG. Oke. Di sini langsung kita simpan. Berat lagi 300 simpan. Oke, jadi dia langsung terpanggil di sini. Gambarnya itu akan masuk otomatis ke sini. Ini gambarnya akan otomatis masuk langsung ke sini. Di dalam database-nya itu juga akan masuk ini gunting.
Ini tapi ini cuma namanya aja. Ini nggak ada filenya, nggak bisa di-download atau apa ini cuma namanya aja. Nama file fotonya, ini harganya, ini deskripsinya, ini stoknya, ini produknya. Oke. Jadi cara pemanggilannya itu samalah kayak tadi itu. Nih mana dia? Kita masuk lagi ke halaman shop. Oke. Berarti dia memakai forex. Forex ini gambar produk, nama produk, deskripsi produk, stok produk, harga produk. Itu aja. Ya, itu aja. Atasnya. Ya, itu aja. Berarti ini karena di produk ini udah masuk ke keranjang nih, udah beda. Berarti yang 3 nih dia akan looping semua yang ada di dalam database katanya. Jadi ini. Jadi dia akan melooping semua sisir, format, sisir V2, sisir V3, gunting beserta data-datanya. Dia akan melooping. Dia akan melooping. Di sini tidak saya bikinkan yang kayak berproduk karena rasanya tidak butuh, rasanya ditampilkan, tidak saya tampilkan di view-nya. Di sini yang saya tampilkan cuma nama produk, deskripsi produk, stok produk, sama harga produk. Oke. Apa lagi ya? Tuh, jadi dia akan melooping semuanya yang ada di sana. Jadi dia itu tidak kayak pemanggilannya itu tidak kayak pemanggilan kayak kalau mau nambahkan produk itu tidak dibuatkan secara manual, tapi diinputkan saja dari dashboard admin. Oke, mungkin sekian penjelasan video saya. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.